Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Sebelumnya, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zulfiani Ainur Rahmah dan kalian bisa memanggil saya Bu Zulfi. Di sini, saya bersama dengan Bu Iji akan menemani belajar mata pelajaran matematika kalian selama beberapa pertemuan ke depan. Ibu harap kita dapat berkomunikasi dengan baik, dapat bekerjasama dengan baik walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung karena pembelajaran harus dilakukan dengan online atau daring. Baiklah, cukup perkenalan dari saya. Kita akan melanjutkan materi mengenai pola bilangan. Ya, kemarin sudah dijelaskan kan apa itu pola bilangan dan bagaimana bentuk dari pola bilangan. Nah, selanjutnya hari ini kita akan mempelajari barisan dan deret aritmatika. Baiklah, kita simak materinya berikut ini ya. Hari ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret aritmatika. Yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, pengertian barisan aritmatika, yang kedua pengertian deret aritmatika, contoh soal, dan terdapat beberapa latihan soal-soal. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu memahami pengertian dan unsur-unsur barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, memahami implementasi barisan dan deret aritmatika dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengidentifikasi barisan bilangan yang merupakan barisan bilangan aritmatika. Yang keempat, menyebutkan macam-macam barisan bilangan aritmatika. Kemudian, yang kelima, menentukan rumus suku ke n barisan aritmatika dengan tepat. Yang keenam, menentukan jumlah n suku pada deret aritmatika dengan tepat. Dan yang terakhir, menerapkan konsep barisan dan deret aritmatika dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kontekstual. Yang pertama yaitu pengertian barisan aritmatika. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari materi pola bilangan. Nah, pada contoh yang pertama, kita dapat mengatakan barisan bilangan tersebut merupakan pola bilangan persegi, karena peningkatan bilangan pada suku selanjutnya dapat digambarkan sebagai peningkatan susunan yang membentuk suatu bangun persegi. Begitu juga dengan contoh yang kedua, kita mengatakan sebagai pola bilangan persegi panjang, karena peningkatan bilangannya dapat digambarkan sebagai suatu bangun persegi panjang. Sebelum memahami apa itu barisan aritmatika, coba perhatikan. Pasti kalian pernah melihat pita dengan warna yang disusun berurutan dan berulang secara rapi seperti ini kan? Atau bisa juga susunan warna itu diibaratkan bendera warna-warni yang disusun rapi saat memperingati hari 17 Agustus. Coba bayangkan, jika pada masing-masing warna bendera tersebut ditulis angka secara urut mulai dari 0, maka akan tampak seperti gambar di atas, sehingga kita bisa memilah-milah angka yang ada pada masing-masing warna. Dari sini, kita bisa mengelompokkan, ternyata untuk warna bendera merah, kita mendapatkan angka 0, 3, 6, dan seterusnya. Begitu juga dengan putih dan bendera yang berwarna biru. Dan barisan yang tersusun ternyata memiliki pola yang sangat rapi, yaitu memiliki selisih yang selalu sama, yaitu 3. Nah, contoh lainnya yang dapat kita amati adalah pada penataan kursi di bioskop, di mana di kursi di bioskop semakin ke belakang, maka kursinya akan semakin banyak.
Misalkan di baris pertama ada 3 kursi, kemudian di baris kedua ada 5 kursi. Baris ketiga terdapat 7 kursi, begitu juga seterusnya sampai baris ke belakang, di mana setiap baris di belakangnya selalu bertambah 2 kursi lebih banyak dari baris sebelumnya. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa angka-angka yang terbentuk yang merupakan jumlah kursi itu membentuk suatu bilangan yang berpola. Dan pola bilangan yang terbentuk itu tersusun rapi, yaitu selisih pada setiap bilangannya selalu sama, yaitu 2. Jadi, seperti inilah yang dimaksud dengan barisan aritmatika. Selanjutnya, amati contoh berikut ini. Pada susunan bangun yang pertama, kita dapatkan suatu barisan bilangan di mana selisih pada masing-masing suku yang berdekatan selalu tetap, yaitu 2. Begitu juga dengan contoh yang kedua, kita dapatkan suatu barisan bilangan dengan selisih yang tetap, yaitu 7. Yang sama kita dapatkan juga pada contoh yang ketiga. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan pengertian dari barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan dengan selisih atau beda suku-suku yang berurutan selalu tetap atau sama. Suatu barisan aritmatika dengan suku pertama A dan beda B dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi, barisan bilangan disebut barisan bilangan aritmatika ketika beda dari suku yang berdekatan selalu tetap atau sama. Kemudian, bagaimana cara kita membedakan apakah suatu barisan bilangan itu merupakan barisan bilangan aritmatika atau bukan? Perhatikan contoh yang pertama. Di sini kita mempunyai barisan bilangan yang terdiri dari angka 1, 8, 15, 22, dan seterusnya. Nah, kita bisa mengamati, ternyata selisih suku-suku yang berdekatan itu selalu sama dan tetap, yaitu 7. Maka, kita bisa menyimpulkan barisan yang pertama ini kita sebut sebagai barisan bilangan aritmatika. Beda halnya saat kita melihat barisan bilangan yang kedua. Di sini dituliskan angka-angka pada barisan bilangannya adalah 30, 33, 40, 42, dan seterusnya. Di mana saat kita amati, beda pada setiap angka yang berdekatan tidak sama. Di situ kita bisa melihat selisih antara suku yang berdekatan. Ada 3, kemudian 7, kemudian 2, kemudian 5. Jadi, kita tidak bisa menentukan suku selanjutnya itu nilainya berapa dan bedanya berapa. Sehingga barisan yang seperti inilah kita tidak bisa mengatakan sebagai barisan bilangan aritmatika, karena mempunyai beda yang tidak sama pada setiap suku yang berdekatan. Dan juga, kalian perlu tahu bahwa nilai beda pada barisan bilangan aritmatika itu tidak harus selalu positif, akan tetapi juga bisa bernilai negatif, seperti yang ditunjukkan oleh contoh yang ketiga. Walaupun beda pada suku yang berdekatan itu bernilai negatif, akan tetapi jika bedanya itu selalu tetap pada barisan itu, maka itu disebut dengan barisan bilangan aritmatika. Dan jika bedanya tidak sama, maka dia bukan merupakan barisan bilangan aritmatika. Perhatikan contoh barisan bilangan aritmatika berikut. Pada contoh yang pertama, kita dapatkan bahwa suku selanjutnya selalu bertambah dari suku sebelumnya, yang berarti beda bernilai positif atau lebih dari 0. Barisan ini dinamakan sebagai barisan aritmatika naik. Sementara itu, pada barisan bilangan yang kedua, suku selanjutnya selalu berkurang dari suku sebelumnya, yang berarti beda bernilai negatif. Maka, barisan aritmatika ini dinamakan barisan aritmatika turun. Kemudian, rumus barisan aritmatika. Rumus yang pertama yaitu rumus suku ke n yang dirumuskan dengan UN sama dengan A plus N min 1B. Kemudian, yang kedua yaitu beda yang dirumuskan dengan B sama dengan UN dikurangi UN-1, yang artinya beda adalah selisih suku itu dengan suku sebelumnya. Kemudian, yang ketiga, kita memiliki rumus suku tengah,
yang dirumuskan dengan UT sama dengan setengah dikalikan A plus UN. Kemudian kita akan belajar mengenai deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Maka, jika kita memiliki barisan aritmatika U1, U2, dan seterusnya hingga UN, maka bentuk penjumlahan dari barisan tersebut kita namakan sebagai deret aritmatika yang disimbolkan dengan SN. Selanjutnya, rumus dari deret aritmatika. Penjumlahan n suku pertama pada deret aritmatika dapat kita rumuskan dengan Sn sama dengan n per 2 dikalikan dengan A plus UN. Kemudian, dengan menggunakan rumus umum suku ke n atau rumus UN, kita dapatkan rumus kedua Sn, yaitu Sn sama dengan n per 2 dikalikan dengan 2A ditambah n dikurangi 1 dikalikan dengan B. Selanjutnya, kita akan belajar contoh soal mengenai barisan dan deret aritmatika. Soal pertama, diketahui suatu barisan aritmatika sebagai berikut, yaitu negatif 8, 0, 8, 16, dan seterusnya. Pertanyaannya, A. Tentukan rumus umum dari barisan aritmatika tersebut. B. Tentukan nilai dari suku ke-15 dari barisan aritmatika tersebut. C. Berapakah jumlah 10 suku pertama dari barisan aritmatika tersebut? Pembahasannya adalah sebagai berikut. Karena barisan tersebut merupakan barisan aritmatika, maka memiliki beda yang sama pada suku yang berdekatan, sehingga kita dapat menuliskan bahwa nilai A atau awal sama dengan negatif 8 dan B sama dengan 8. Maka dengan menggunakan bentuk umum UN yaitu A plus N min 1 dikalikan dengan B, kita dapatkan bahwa UN sama dengan 8N dikurangi 16. Maka rumus umum dari barisan bilangan tersebut adalah UN sama dengan 8N min 16. Pertanyaan yang kedua adalah nilai dari suku ke-15 atau U15. Karena kita sudah mendapatkan rumus umum dari barisan bilangan aritmatika tersebut, yaitu UN sama dengan 8N dikurangi 16, maka kita dapat mencari nilai suku ke-15, yaitu dengan mengganti N dengan bilangan 15, sehingga didapatkan U15 sama dengan 104. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jumlah 10 suku pertama. Maka kita dapat menggunakan rumus dari deret aritmatika yaitu Sn. Dengan mensubstitusikan N sama dengan 10, maka didapatkan S10 sama dengan 280. Maka jumlah 10 suku pertama pada barisan tersebut adalah 280. Contoh soal yang kedua. Setiap minggu, Dani menyimpan uang di laci. Pada minggu pertama, Dani menyimpan Rp500, minggu kedua Rp700, minggu ketiga Rp900, dan minggu keempat Rp1.100. Begitu seterusnya setiap minggu, bertambah Rp200. Pertanyaannya, A. Tentukan besar uang yang disimpan Dani pada minggu ke-11, dan yang B. Tentukan jumlah uang yang disimpan setelah 14 minggu. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Karena uang tabungan Dani selalu meningkat dengan peningkatan yang sama sebesar Rp200, maka membentuk barisan aritmatika. Maka kita tahu nilai A sama dengan 500 dan B sama dengan 200. A. Besar uang yang harus disimpan pada minggu ke-11. Maka kita dapat mencari menggunakan rumus umum suku ke N, yaitu suku ke-11 atau U11. Maka didapatkan uang yang harus disimpan Dani pada minggu ke-11 adalah 2.500. Kemudian B. Jumlah uang yang disimpan setelah 14 minggu. Karena yang ditanyakan adalah jumlah keseluruhan selama 14 minggu, kita gunakan rumus Sn dengan mengganti N sama dengan 14. Maka didapatkan jumlah uang yang disimpan Dani setelah 14 minggu adalah
sebesar Rp25.200. Itulah contoh-contoh soal dan pembahasan mengenai permasalahan terkait barisan dan deret aritmatika. Selanjutnya, terdapat beberapa soal latihan tentang barisan dan deret aritmatika. Soal yang pertama, diketahui barisan aritmatika 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Pertanyaannya, A. Tentukan rumus umum. B. Berapa nilai dari U25. Dan C. Tentukan jumlah 20 suku pertama. Soal yang kedua, diketahui barisan aritmatika 50, 47, 44, dan seterusnya. Pertanyaannya, A. Termasuk barisan aritmatika apakah susunan angka di atas? Dan B. Tentukan jumlah 10 suku pertama. Nomor 3. Seorang karyawan suatu perpustakaan menerima gaji di bulan pertama sebesar Rp250.000. Setiap bulan, gaji tersebut naik sebesar Rp15.000 dari gaji di bulan sebelumnya. Pertanyaannya, A. Tulislah besar gaji karyawan tersebut secara urut mulai dari bulan pertama hingga bulan kelima. Dan B. Berapa jumlah keseluruhan gaji setelah ia bekerja selama 1 tahun. Kemudian, nomor 4, diketahui rumus suatu barisan aritmatika adalah UN sama dengan 250 dikurangi 16N. Pertanyaannya, tentukan 5 suku pertama dari barisan aritmatika tersebut. Kemudian, bagaimana rumus umum deret aritmatika atau SN. Kemudian, tentukan jumlah 12 suku pertama dari barisan aritmatika di atas. Soal yang terakhir, seorang pemetik buah memetik buah rambutan di kebun yang ia miliki setiap seminggu sekali dan selalu mencatat banyaknya rambutan yang ia dapatkan. Ternyata, banyaknya rambutan yang ia peroleh memenuhi rumus barisan aritmatika UN sama dengan 15N plus 3. Pemetik rambutan itu mengumpulkan buah yang ia dapatkan selama 4 minggu, kemudian menjualnya. Jika rambutan dijual per biji dengan harga 300, maka berapa banyak uang yang diperoleh oleh pemetik buah tersebut setelah buah habis terjual? Nah, soal-soalnya silahkan dikerjakan ya sebagai bahan latihan kalian. Soal dikerjakan secara individu di lembaran, kemudian dikumpulkan secara kolektif ke ketua kelas ya. Kemudian ketua kelas menyerahkan ke sekolah. Terima kasih, dan sekian materi barisan dan deret aritmatika kita hari ini. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan ke ketua kelas ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup, kita akhiri pembelajaran matematika pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.